Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Pratama Putra dari kelas A4 PGSD tahun angkatan 2023 dengan NIM 23060106. Nah, di sini saya akan membuat tugas video mengenai literasi finansial pada sekolah dasar sebagai tugas dari mata kuliah telaah kurikulum dan kapasitas selekta sekolah dasar. Nah, di sini kita akan menjelaskan apa sih itu finansial untuk siswa sekolah dasar. Oke, langsung saja. Sebagai pendahuluan, manusia pada dasarnya selalu berusaha untuk memenuhi kehidupannya. Pemenuhan kebutuhan hidup manusia itu dilakukan manusia dengan menggunakan pendapatannya, baik itu dari bekerja maupun berbisnis. Kebutuhan manusia itu sangat banyak, bahkan tidak terbatas, namun pendapatan manusia itu terbatas. Oleh karena itu, manusia perlu mengelola pendapatnya untuk memenuhi kebutuhannya itu. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa manusia dalam mengelola finansial berpengaruh pada kesejahteraan hidupnya. Jadi kemampuan manusia dalam mengelola finansial itu sangat berpengaruh untuk kelangsungan hidupnya kelak. Nah, maka dari itu seperti judul yang saya ambil itu, literasi finansial sangat diperlukan untuk dapat mengelola pendapatan dengan baik. Jadi apa sih literasi finansial itu? Nah, literasi finansial itu adalah sebuah kemampuan maupun keterampilan seorang individu dalam mengelola sumber daya keuangan atau pendapatannya secara efektif dan efisien untuk mensejahterakan seumur hidupnya. Adanya literasi finansial juga itu baik pada individu, akan membuat individu tersebut mampu merencanakan uang yang dia punya itu akan dipakai apa saja, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Namun faktanya yang kami dapat dari jurnal-jurnal yang kami cari, bahwa literasi finansial masyarakat Indonesia itu masih sangat rendah. Hal itu berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK pada tahun 2022 yang baru menembus persentase 49,68% saja. Nah, hal ini disebabkan karena pendidikan tentang keuangan atau literasi finansial baik di lingkungan keluarga maupun sekolah masih belum dilakukan secara merata dan maksimal. Beberapa orang tua masih menganggap hal itu tabu untuk membicarakan masalah keuangan pada anak-anak. Tak heran, belakangan ini kita sering melihat anak-anak remaja hidup berfoya-foya, bahkan terjebak pada budaya hedonis dan permisif. Hal itu tentunya tidak akan terjadi jika masyarakat memiliki literasi finansial yang baik. Selain itu, secara empiris banyak ditemui juga perilaku konsumtif masyarakat Indonesia. Hal itu dapat kita lihat dari perilaku berbelanja secara impulsif atau impulsif buying, atau tiba-tiba ketika berada di pusat perbelanjaan kita seringkali membeli barang yang kita butuhkan atau sering lebih kita kenal dengan lapar mata. Nah, melihat hal-hal yang tadi itu, sepertinya literasi finansial itu sangat penting dan harus dapat ditanamkan sejak usia dasar, sebab pada usia sekolah dasar anak-anak sedang mengalami tumbuh kembang kognitif, afektif, serta psikomotorik yang sangat pesat tentunya. Penanaman literasi finansial dapat dilakukan melalui bidang pendidikan, bahkan pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sudah memprogramkan literasi finansial sebagai salah satu sasaran literasi dalam gerakan literasi nasional. Literasi finansial adalah sebuah program
Literasi, salah satu dari beberapa program yang telah dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam gerakan literasi nasional. Bersamaan dengan literasi baca tulis, literasi numerasi, literasi sains, dan literasi kewargaan. Literasi finansial yang dapat ditanamkan meliputi wawasan, sikap, dan keterampilan tentang finansial. Beberapa materi yang dapat kita masukkan ke dalam pendidikan literasi finansial ada yang pertama, praktik transaksi ekonomi. Kita bisa mengajarkan kepada siswa bahwa uang yang kita punya itu bisa sebagai alat tukar barang dan jasa. Kemudian ada pengenalan sumber daya ekonomi. Sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang ada di Indonesia itu dapat kita kenakan kepada siswa sekolah dasar dalam sebuah materi literasi finansial. Kemudian ada pengenalan konsep belajar yang memisahkan skala prioritas serta gaya hidup moderasi dan ilmu konsumen agar siswa-siswa tidak seperti tadi, tidak membeli apapun barang yang tidak penting bagi dirinya. Kemudian ada juga konsep menabung. Konsep ini bisa digunakan sebagai investasi dan asuransi untuk masa depan siswa tersebut. Karena bahwa jika kita hidup dengan uang yang pas-pasan serta tidak punya uang simpanan untuk keadaan darurat, maka itu tidak akan baik. Maka siswa kita ajarkan untuk menabung serta investasi sejak dini. Kemudian ada konsep berbagi. Nah, setiap harta ataupun uang yang kita punya itu kita harus membaginya baik itu untuk amal maupun pajak sebagai sebuah materi literasi finansial yang sangat amat penting. Kemudian ada praktek negatif terkait finansial seperti korupsi dan investasi bodong. Maka anak-anak harus diajarkan sejak dini bagaimana agar tidak terjebak dalam sebuah korupsi serta mengikuti investasi bodong yang dimana akan merugikannya di usia yang akan datang. Penanaman literasi finansial hendaknya dilakukan sejak anak usia dini maupun sekolah dasar. Adapun beberapa prinsip penanaman literasi finansial ada sebagai berikut, yaitu holistik, integrasi, responsif, inklusif, partisipatif, disesuaikan dengan lingkungan siswa tersebut, akuntabel, dan berkelanjutan. Pelaksanaan literasi finansial di sekolah akan berjalan dengan sukses apabila adanya kolaborasi yang baik antara keluarga, sekolah, dan masyarakat sebagai tripusat pendidikan. Oke, berikut setelah tadi kita menjelaskan apa sih literasi finansial itu, apa saja faktor-faktornya, dan apa saja materi yang akan bisa dimasukkan ke dalam literasi finansial, maka selanjutnya kita akan bagaimana menanamkan literasi finansial pada anak di sekolah dasar. Adapun beberapa strategi yang dapat kita lakukan adalah yang pertama, memperkenalkan nilai uang. Perkenalkan anak dengan nilai uang beserta nilainya itu dapat dilakukan ketika sudah berada di kelas rendah, kelas 1, 2, dan 3. Guru bisa menampilkan berbagai macam mata uang rupiah kepada siswa dan kesetaraan nilai. Sebagai ambil contoh bahwa selembar uang 5.000 setara nilainya dengan 5 lembar uang 1.000-an. Kemudian orang tua juga bisa memperkuat pemahaman tersebut dengan melakukan hal yang sama ketika siswa sudah kembali dari sekolah dan berada di lingkungan keluarga. Kemudian yang kedua, mengajak anak berbelanja ke pasar dan pusat perbelanjaan lainnya. Sesekali orang tua bisa mengajak anaknya untuk berbelanja ke pasar maupun pusat perbelanjaan lainnya. Di tempat itu orang tua dapat memperkenalkan mana yang termasuk transaksi barang dan jasa. Contohnya yaitu transaksi barang, cirinya adalah ketika orang tua membayar lalu menerima barang. Sedangkan untuk transaksi jasa adalah ketika orang tua membayar namun tidak menerima barang namun pelayanan.
Selain itu, ketika di pasar juga, orang tua dapat memperkenalkan konsep uang kembalian dan hutang kepada anak. Yang ketiga, pengenalan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menjelaskan kepada anak apa itu makna sumber daya alam dan sumber daya manusia serta perbedaannya. Penjelasan ini dapat dijadikan momentum oleh orang tua anak untuk menanamkan nilai karakter pelestarian sumber daya alam sekaligus pentingnya menjadi anak yang tekun dan rajin belajar di kelas agar menjadi salah satu sumber daya manusia yang berkualitas. Yang keempat adalah mengenalkan skala prioritas. Nah, cara ini dapat dilakukan dengan cara orang tua dan guru menanyakan alasan kenapa anak ingin membeli sesuatu. Sebagai contoh, misal anak menginginkan membeli gadget baru, sedangkan si anak masih belum memiliki alat tulis yang lengkap dan pakaian sekolah yang lengkap. Nah, kesempatan tersebut dapat dimanfaatkan oleh orang tua dan guru untuk menjelaskan secara prioritas secara kontekstual, di mana bahwa secara skala prioritas itu harus lebih diutamakan seperti membeli pakaian sekolah dan melengkapi alat tulis. Dan untuk pembelian gadget sendiri bisa dilakukan nanti setelah kebutuhan itu telah terpenuhi. Yang kelima, mengajarkan anak untuk hidup pada berbagai situasi. Cara ini dapat dilakukan agar anak terbiasa hidup sederhana. Misalnya mengajak anak untuk pergi menggunakan angkutan umum walaupun orang tua sudah memiliki kendaraan pribadi sendiri. Selain itu, anak juga perlu diajarkan untuk bisa mengkonsumsi dan memakai pakaian dari berbagai jenjang kualitas. Dengan demikian, sang anak kedepannya diharapkan siap untuk hidup dalam berbagai situasi dan kondisi ekonomi. Yang keenam, ada menadakan program menabung. Program menabung dapat diterapkan di sekolah seperti yang sudah banyak sekolah menerapkan bahwa setiap anak dapat menabung. Misalnya, guru dapat bekerja sama dengan sebuah bank atau lembaga sebagai tempat anak menabung. Nah, dan orang tua juga dapat mengajarkan anak-anak untuk tidak membelanjakan uang jika sedang tidak ada hal pokok maupun mendesak yang dibeli. Kemudian ada investasi. Nah, konsep investasi dapat dijelaskan secara teoritik maupun praktik kepada anak sekolah dasar. Misalnya ketika orang tua mampu membeli sebidang tanah maupun rumah, orang tua itu dapat menjelaskan mengapa dia membeli hal tersebut kepada anak-anaknya. Yang kedelapan ada mengajarkan anak untuk selalu bersedekah. Orang tua dapat mengajari anak untuk bersedekah dengan cara menjadi teladan, lalu mengajak anak untuk menirunya. Sebagai yang kita tahu bahwa anak sekolah dasar itu lebih mudah belajar dengan cara meniru daripada teori sendiri. Para guru juga dapat melatih hal tersebut secara persuasif, misalnya ikut bersedekah ketika ada teman yang tidak mampu, ataupun membuat kunjungan ke panti asuhan sebagai salah satu agenda rutin di sekolahnya. Yes. Kemudian yang kesembilan ada menumbuhkan budaya anti korupsi. Budaya anti korupsi harus dikenakan sejak dini kepada anak-anak. Misalnya dengan cara sesekali orang tua melakukan audit atau pemeriksaan kepada uang saku yang digunakan anak. Seperti jika anak diberikan uang saku sejumlah tertentu, orang tua dapat menanyakan penggunaan uang saku itu untuk apa saja. Oke, dari sini itu ada untuk melatih tanggung jawab sang anak terhadap keuangan pribadinya masing-masing. Kemudian ada orang tua dan guru juga dapat menunjukkan berbagai berita tentang para koruptor yang ditangkap dan dihukum oleh pihak berwajib agar menumbuhkan rasa takut kepada anak-anak untuk melakukan sebuah tindakan korupsi. Oke, yang terakhir, mencegah anak terjebak dalam investasi bodong. Di era masyarakat yang mudah sekali mendapatkan informasi ini, anak sekolah dasar umumnya sudah mampu atau sudah
lihai dalam artian menggunakan gadget serta laptop. Tentunya orang tua dan guru harus mewaspadai hal ini agar tidak terjadi hal-hal yang menjebak anak untuk mengikuti investasi bodong seperti jika anak mendapatkan telepon dari pihak-pihak tidak jelas asal-usulnya agar tidak ditanggapi, terlebih menawarkan investasi yang menggiurkan, kemudian menanamkan literasi finansial kepada anak sekolah dasar, dibutuhkan peran orang tua dan guru itu sangat vital. Peran orang tua dan guru yang pertama adalah sebagai teladan, misalnya mencontohkan bahwa orang tua dan guru sudah memudahkan menabung, beramal, hidup sederhana, dan menerapkan skala prioritas. Peran yang kedua ada sebagai motivator anak dalam menumbuh kembangkan literasi finansial, misalnya dengan cara mengingatkan anak untuk selalu ingat untuk menabung dan mendorong anak untuk selalu beramal kepada panti asuhan maupun tempat-tempat yang layak untuk beramal. Kemudian ada peran ketiga sebagai evaluator, di mana guru adalah evaluator pada ranah formal sedangkan orang tua pada ranah informal. Nah, setelah tadi kita menyampaikan berbagai banyak materi tentang literasi finansial, ada penjelasannya ataupun ada materi yang dapat dimasukkan ke dalam pelajaran di sekolah dasar, dan juga terakhir ada cara-cara menanamkan literasi finansial pada anak sekolah dasar. Nah, kesimpulannya adalah bahwa literasi finansial adalah sebuah kemampuan individu baik secara kognitif maupun afektif dalam mengelola keuangannya, sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan pada dirinya dan menjamin masa depannya. Literasi finansial dapat ditanamkan kepada anak sekolah dasar dengan cara yang bersifat kontekstual atau nyata. Kemudian orang tua serta guru berperan sebagai teladan, motivator, dan evaluator dalam proses menumbuhkan dan mengembangkan literasi finansial pada anak. Oke, sekian, terima kasih penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.